Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di acara Kamu Inspiratif bersama saya Fairuz Khalilur Yusuf Kisti dan Dan saya Gabriel Alexander Rajagumbo. oke, dalam episode kali ini kita kedatangan seorang alumni Universitas Indonesia yang akan menemani kita di acara ini. Kaikwan Naufal Aljano, Pendidikan Teknik Industri Universitas Indonesia. Untuk pengalamannya ada beberapa. Yang pertama ada Project Associate PT Sentral Kreasi Kencana. Kemudian ada Rolling Stock Maintenance Internship di PT MRT Jakarta. Kemudian ada Supply Chain and Distribution Internship di Pertamina. Dan yang terakhir ada CEO Founder, Photographer, IMD Action Freelance. Nah, untuk pekerjaan terakhirnya sendiri adalah Operational Management Train. Nah, untuk informasi sedikit bahwa Kak Ikhwan ini merupakan lulusan cum laude. Oke, kita langsung sambut aja ya. Halo Kak Ikhwan. Halo Kak Ikhwan. Halo Firuz, halo Gabriel. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, sehat. Kak. Kalian berarti di rumah ya? Ini lagi kuliahnya online ya? Enggak. Ya, lagi kuliah online nih Kak. Benar Kak, di rumah masing-masing. Sebelumnya terima kasih buat Kak Ikhwan yang udah ngasih waktu untuk kesediaannya hari ini di acara Kamu Inspiratif ini. Nah, kita mau sharing sedikit sama Kak Ikhwan sesuai dengan judul besar dari acara ini. Kita mau angkat jalankan produktivitas tanpa meninggalkan prioritas. Nah, prioritas ini yang dimaksud adalah perkuliahan, dan produktivitas ini mungkin semacam pekerjaan atau magang yang dilakukan. Untuk Kak Ikhwan pendapat pribadi kenapa Kak Ikhwan memilih langsung bekerja atau magang di saat sedang berkuliah, Kak? Oke, kalau aku sih base-nya memang pas awal itu karena ngobrol dari senior sih. Kan memang ketika udah masuk mahasiswa gitu, emang identiknya tuh ya magang, organisasi, bisnis gitu kan, atau enggak atau main dan sebagainya gitu kan. Ya selayaknya mahasiswa, ya aku nanya ke senior gimana sih pengalaman magang, apa suka dukanya gitu ibaratnya. Dan justru dari jawaban alumni itu jawaban teman-teman kakak-kakakku dulu, ternyata ya magang itu memperbanyak relasi sih manfaatnya, dan juga sebagai ibaratnya dalam tanda kutip ladang ujian di dunia nyata kita soal keilmuan kita sih. Jadi itu sebenarnya motivasi awalnya kenapa mau magang. Dan juga karena pengen belajar lebih profesional aja sih. Karena mereka bilang bahwa ketika udah masuk ke sebuah company, baik itu magang, freelance, atau bahkan pegawai tetap, itu skill organisasi yang dibutuhkan itu benar-benar harus kuat. Jadi dan harus dimulai dari zaman mahasiswa gitu loh. Jadi aku merasa, ini kesempatan yang baik nih buat pengembangan diri gitu sih. Tapi ini nggak sih Kak, pernah ngalamin bentrok jadwal antara kuliah sama pekerjaan yang Kakak ambil gitu, pernah nggak? Kalau itu jelas pernah, karena terutama mungkin yang waktu aku magang di MRT, karena itu aku lagi nyusun skripsi, lagi baru bab 1, bab 2. Dan juga ditambah, aku waktu itu belum ngalamin namanya kerja dari rumah atau WFH gitu tuh belum. Jadi karena waktu itu belum pandemi, dan waktu itu aku udah nggak ngekos by the way, dan aku di rumahku di Tebet, terus kampusnya kan di Depok, terus tempat ambil data skripsiku tuh di Cikarang, sedangkan kantorku di MRT itu di Lebak Bulus. Jadi itu ada di 4. Jadi aku tiap minggu tuh ke 2 provinsi berbeda sebenarnya, sering ke Jawa Barat sama ke DKI Jakarta. Jawa Barat sama Jakarta. Memang constraint-nya waktu itu yang menyulitkan sih lebih ke jarak sih, jujur jarak. Karena waktu itu memang kita nggak banyak zoom-zooman gini gitu. Memang belum pandemi waktu itu. Dan juga karena lagi nyusun bab 1, bab 2, dan waktu itu project di MRT-nya lumayan besar, jadi lumayan challenging sih. Nah, biasanya aku misalnya hari ini di Depok, atau enggak di Cikarang itu di pabrik. Kebetulan buat skripsi aku di pabriknya dosenku kan. Either hari ini di Cikarang full, atau di Depok full, atau enggak ya di Lebak Bulus full gitu. Pas malam baru di rumah gitu. Berarti dengan kesibukan kakak yang lumayan padat itu, gimana sih Kak cara ngatur waktu versi kakak gitu untuk harus ini kerjaan, ini kuliah gitu? Oke, kalau aku sih waktu magang itu di awal tuh aku udah bilang bahwa mungkin akan ada 1-2 hari
aku bakal ke Depok atau enggak ke Cikarang buat ambil data skripsi. Dan memang itu sih how we communicate with our user sih sebenarnya, dan juga how we manage our time. Nah, biasanya aku itu cenderung lebih sering compensate buat pekerjaan. Kenapa? Soalnya pekerjaannya itu satu, udah ada jadwalnya nih, udah di timeline-in gitu. Minggu ini ngerjain apa, goalsnya apa, minggu depan goalsnya ngerjain apa, goalsnya apa gitu. Nah, skripsi kan juga kayak gitu. Cuma karena semata-mata label kita mahasiswa, jadi ya mau nggak mau kewajiban skripsi di atas magang. Cuma bukan berarti aku ngorbanin kualitas pekerjaan tuh nggak. Biasanya aku ngerjain pekerjaan magang kalau skripsi udah selesai terus lagi istirahat nih misalnya di kampus atau gimana, aku nyicil gitu. Dan juga kan aku berdua sama teman, jadi kita bisa ganti-gantian gitu. Dan waktu itu aku masih ada kelas juga sih, satu mata kuliah atau 2 mata kuliah aku agak lupa sih. Biasanya di jam istirahat tuh aku nyicil kalau misalnya aku nggak ke kantor Lebak Bulus gitu. Jadi emang nyari selip-selipan waktu sih. Nah, Berarti lebih ke manajemen waktunya berarti ya Kak ya, harus diperhatikan karena memang jadwalnya yang saking padatnya, jadi kayak kalau mau dikerjain semua jadi satu kayak nggak memungkinkan juga kan. Ya, benar-benar. Berarti dengan kakak yang sekarang ini ada nggak sih Kak pesan dan kesan yang ingin Kak Ikhwan sampaikan nih kepada kita ataupun yang nonton atau mahasiswa lainnya yang ingin bekerja tapi tetap memprioritaskan kuliah mereka gitu? Oke, kalau mungkin ini sih, ketika kita berbicara soal magang atau masuk ke sebuah company, itu tuh asasnya udah beda dengan mahasiswa. Kita tuh harus be professional, be capable gitu, capable of do the job gitu loh, capable of finishing the job gitu. Nah, jadi menurutku justru mungkin ada beberapa orang yang memandang itu sebuah kesulitan, kayak wah gue nih masih mahasiswa, belum saatnya lah kayak gitu. Enggak, justru kita harus membiasakan diri profesional dari zaman mahasiswa, karena sikap profesional, sikap kita bisa menjadi seorang problem solver itu nggak tumbuh gitu aja, harus dibiasakan gitu. Dan kalau buat kalian misalnya yang mau kerja atau mau magang saat kuliah gitu, trust me, itu akan sangat valuable, itu akan sangat berharga buat kedepannya. Dan itu benar-benar bisa jadi modal kuat kalian nanti ketika interview dan untuk melamar kerja ketika lulus nanti sih. Itu bakal dinilai banget dan bakal nilai plus banget. Dan ditambah aku kan juga running bisnis ya, ada ya bisnis kecil-kecilan gitu, yang fotografi, yang AMD itu, dan kebetulan aku bertiga juga sama temanku. Nah itu juga bisa jadi portofolio yang oke banget, karena udah bisa manage bisnis, tapi kita nggak mengesampingkan kewajiban sebagai mahasiswa. Jadi kan nanti dinilainya, wah ini orang time manajemennya bagus banget, dan juga nggak mungkin aku dikasih penilaian yang baik ketika selesai magang kalau kualitas pekerjaannya nggak bagus kan. Jadi ya kuatkan hard skill-nya, terus time manajemennya juga dikuatin sih gitu, dan relasinya dijaga. Penyakitnya waktu masih mahasiswa, apalagi tingkat tengah-tengah atau akhir gitu, ada takut untuk mulai. Jujur karena waktu ke Pertamina itu magang pertama, itu takut banget. Wah, takut nggak bisa memenuhi ekspektasi, takut nggak bisa handle the problem, takut nggak bisa solve the problem gitu. Cuma ya udah, cepat atau lambat kan kalian akan seperti itu nggak sih sebenarnya. Dan ya udahlah, kita harus go on aja. Kadang sedikit nekat itu dibutuhkan sih, sedikit rasa nekat itu dibutuhkan gitu, biar kita tuh bisa push ourselves to the limit aja. Dan ya udah, tuh akhirnya aku bisa enjoy dan bahkan bisa dapat teman-teman baru yang keren banget. Waktu apalagi di Pertamina itu magangnya tuh dari banyak, tersebar dari seluruh Indonesia gitu kan, jadi aku bisa kenal orang baru. Dan kebetulan aku waktu itu di luar kota, di Indramayu itu 2 bulan nggak pulang, bisa jadi seorang pribadi yang mandiri gitu. Dan aku malah enjoy, makanya aku tuh apply lagi di MRT. Gitu. Malah seru sih, magang tuh seru banget sebenarnya. Seru banget. Terima kasih sekali lagi buat Kak Ikhwan. Thank you. Terima kasih ya Kak atas ilmunya hari ini. Banyak thank you juga sudah diundang ke sini. Ya. Terima kasih Kak. Oke, untuk episode kali ini sekian dulu. Tetap stay tune buat dengar episode kita berikutnya.
bisa ditonton di YouTube TV Vokasi ataupun di Instagram @tvvokasiui. Oke, terima kasih.